Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Rifki Febrianto dengan NIM 2211226 akan menjelaskan dan menyampaikan materi ilmu sosial dasar yang berjudul Renaissance. Nah, yang akan kita bahas pada materi ini ada 4 poin utama. Yang pertama, pengertian Renaissance. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, tokoh-tokoh. Dan yang terakhir, dampak atau pengaruh Renaissance. Yang pertama, pengertian Renaissance. Renaissance secara harfiah berarti terlahir kembali. Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan pemikir dan seniman Eropa. Mereka kembali melihat dan membuka ide-ide lama yang ditinggalkan oleh bangsa Yunani dan Romawi, baik dalam bentuk pemikiran, bangunan, atau karya seni. Nah, selain itu, secara bahasanya, Renaissance berasal dari bahasa Latin yaitu renaître. Re artinya kembali, naître artinya lahir. Jadi, dalam bahasa Prancis atau Latin, Renaissance artinya kembali lahir. Selanjutnya, latar belakang. Pada dasarnya, Renaissance terjadi sebagai respons dari perilaku dominasi gereja terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat Eropa. Nah, jadi bagaimana munculnya Renaissance ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang salah satunya adalah faktor dominasi gereja dalam setiap kehidupan mereka. Jadi dulu bangsa Eropa dalam kehidupan ekonominya, politik, sosial, dan lain sebagainya itu diatur oleh gereja. Nah, jadi orang-orang yang berpikir atau orang-orang ilmuwan pada bangsa Eropa dulu, mereka melakukan gerakan Renaissance ini sebagai bentuk perlawanan atau bentuk respon terhadap dominasi gereja pada saat itu. Nah, jadi menurut mereka, orang-orang yang memulai gerakan Renaissance ini, mereka berpaham bahwa manusia itu bebas dalam hak-haknya. Jadi ia melakukan keagamaan, namun kebebasan sebagai seorang manusia tetap ada. Jadi keagamaan tetap dilaksanakan, namun sebagai manusia hak-haknya harus tercapai dan terlaksanakan. Nah, kemudian setelah itu gerakan Renaissance ini perlahan-lahan menyingkirkan agama dalam kehidupan. Jadi karena mereka beranggapan bahwa mereka harus melawan dominasi gereja, jadi mereka menyingkirkan agama agar dominasi gereja ini tidak terjadi. Jadi ya seperti itu. Dan faktor kedua adalah munculnya Renaissance juga dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi. Jadi pada saat itu Eropa menggunakan sistem ekonomi tertutup yang membuat perekonomian hanya dikuasai oleh para golongan penguasa. Nah, jadi bangsa Eropa pada saat itu menganut ekonomi tertutup. Ya, yang dikuasai oleh pemerintah intinya. Itu membuat bangsa Eropa pada saat itu rakyat-rakyatnya gelisah dan membuat krisis ekonomi, sehingga rakyat bangsa Eropa pada zaman itu mengalami kemiskinan. Nah, faktor yang ketiga munculnya gerakan Renaissance ini adalah mereka mengejar ketertinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa Afrika dan bangsa lainnya setelah jatuhnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani. Nah, mengenai latar belakang gerakan Renaissance muncul ini ada kaitannya dengan penaklukan Konstantinopel oleh Turki Utsmani. Jadi agar bisa memperpanjang videonya, saya akan menjelaskan terkait sejarah penaklukan Konstantinopel oleh Turki Utsmani.
Nah, baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai penaklukan Konstantinopel. Jadi, penaklukan Konstantinopel ini dilakukan oleh Kekaisaran Turki Utsmani atau Ottoman yang biasa sering didengar atau disebutkan. Nah, mereka ini berhasil mencatatkan sejarah besar dengan menaklukkan Konstantinopel pada 1453 Masehi. Penaklukan ini dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Nama ini sering kita dengar, ya, terkenal banget di sejarah-sejarah kebudayaan Islam khususnya. Dia pemimpin yang hebat, yang cerdik dan masih muda juga. Nah, kita lanjut. Kenapa mereka melakukan penaklukan Konstantinopel? Jadi, Konstantinopel ini merupakan kota paling penting di dunia pada abad pertengahan karena letak strategisnya dalam perekonomian maupun politik dunia. Nah, Konstantinopel ini strategis karena mereka terletak di antara benua Asia dan Eropa serta di belah Selat Bosporus yang juga menjadi ibu kota Byzantium Romawi Timur sejak 324 Masehi sampai awal abad ke-15 Masehi. Nah, ada beberapa faktor penyebab penaklukan Konstantinopel. Yang pertama, dinasti Utsmani ingin menguasai kegiatan perdagangan internasional di kawasan Konstantinopel. Yang kedua, Muhammad Al-Fatih ingin meruntuhkan dominasi Byzantium Romawi Timur di kawasan Timur Tengah. Yang ketiga, menegaskan kekuatan pengaruh Islam di dunia internasional. Nah, kemudian kita lanjut ke jalannya penaklukan. Jadi penaklukan Konstantinopel ini dimulai pada 6 April 1453 Masehi. Dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih yang pada saat itu jumlah pasukannya adalah 150.000 orang atau pasukan. Yang seperti biasa dengan dilengkapi senjata-senjata besar mulai dari meriam dan teknologi pada masa itu. Selama penaklukan, Al-Fatih memiliki para penasihat dan ahli perang yang bisa diandalkan. Ya, nama-namanya adalah Syekh Syamsuddin, Halil Fasa, dan Jaghanus Pasha. Jadi 3 orang itu adalah orang-orang terpercaya Al-Fatih dalam melakukan penaklukan Konstantinopel. Selanjutnya, pertempuran Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi berlangsung di darat, di laut dan bawah tanah. Jadi pertempurannya besar sekali hingga melibatkan pertempuran darat, laut, dan di bawah tanah. Kemudian pertempuran darat terjadi di sekitar benteng Konstantinopel, daerah-daerah benteng Konstantinopel. Itu untuk pertempuran darat. Sedangkan pertempuran laut berlangsung di perairan Tanduk Emas. Selain itu, pertempuran bawah tanah dilakukan melalui peninggalan terowongan dari pasukan Utsmani untuk meruntuhkan struktur benteng Konstantinopel. Jadi saking kokohnya benteng Konstantinopel hingga membuat terowongan. Pasukan Utsmani membuat terowongan yang mengakibatkan pertempuran bawah tanah gitu. Kemudian penaklukan Konstantinopel dilakukan berminggu-minggu lebih, tapi tidak ada hal positif yang timbul atau tidak ada dampak gitu. Jadi saking kuatnya benteng Konstantinopel, sudah selama berminggu-minggu pasukan Utsmani melakukan penyerangan dan menerobos, bahkan mencoba untuk meruntuhkan bentengnya, tetap tidak bisa dan belum mampu. Nah, oke, kita lanjut agar lebih cepat. Kita langsung ke penaklukan Konstantinopelnya di akhir-akhirnya. Nah, jadi puncaknya dari penaklukan Konstantinopel itu ketika Al-Fatih memutuskan untuk memindahkan kapal perang Utsmani dengan jalur darat untuk menghindari rantai-rantai bawah laut yang dipasang oleh Byzantium Romawi. Jadi pada saat itu
di laut itu banyak rantai-rantai yang dipasang oleh Romawi, orang-orang Romawi, sehingga menyulitkan pasukan dari jalur laut. Kemudian Muhammad Al-Fatih memiliki ide untuk menghindari rantai-rantai tersebut dengan memindahkan jalur laut menjadi jalur darat. Jadi pasukan-pasukan dari jalur laut pindah ke darat gitu. Nah, kemudian hanya dalam semalam sekitar 70 kapal bisa memasuki wilayah Selat Golden Horn dan melakukan serangan secara total ke jantung pertahanan Konstantinopel pada 29 Mei 1453. Nah, jadi pada tanggal inilah Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Itulah cerita singkat dari penaklukan Konstantinopel. Sungguh rumit dan banyak cobaan juga, tapi mereka berhasil melampauinya. Nah, kemudian dampak dari penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih ada 4 poin, yaitu yang pertama, perdagangan internasional dunia yang berpusat di Konstantinopel dapat dikuasai oleh Utsmani. Jelas itu ya. Kedua, munculnya era penjelajah samudra oleh bangsa Eropa untuk menjadi sumber dari komoditas perdagangan internasional. Jadi akibatnya banyak penjelajah-penjelajah dari bangsa Eropa yang mencari sumber-sumber dari komoditas perdagangan internasional. Ya, seperti Indonesia. Banyaknya rempah-rempah. Itu salah satunya adalah dampak dari penaklukan Konstantinopel. Kemudian yang ketiga, berakhirnya kekuasaan Imperium Romawi dan berakhirnya abad pertengahan di Eropa. Nah, jadi penaklukan Konstantinopel ini adalah batas dari abad pertengahan. Setelah itu menjadi abad modern ya. Jadi perpindahan masa atau abad. Kemudian yang terakhir, munculnya gerakan reformasi gereja, Renaissance, dan masa pencerahan di Eropa. Nah, ini dia. Jadi dampak dari Konstantinopel berpengaruh juga kepada munculnya gerakan Renaissance. Nah, kita lanjut ke tokoh-tokoh Renaissance ya. Setelah membahas latar belakang yang panjang, kita akan membahas tokoh-tokoh Renaissance. Yang pertama di bidang seni, ada Leonardo da Vinci ya. Tidak mungkin tidak ada yang tahu. Ini nama yang cukup familiar. Kemudian ada Raphael dan Michelangelo. Oke, selanjutnya bidang penjelajah. Nah, jadi ini penjelajah samudra. Tokoh yang terkenal adalah Christopher Columbus, nama yang cukup familiar, dan Ferdinand Magellan. Selanjutnya di bidang ilmu pengetahuan ada Petrarch, Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler, dan yang terakhir Galileo Galilei. Itu nama yang familiar. Nah, ini adalah salah 3 tokoh Renaissance. Yang di kiri Galileo Galilei. Kemudian yang di tengah itu ada Nicolaus Copernicus, dan yang di kanan itu Leonardo da Vinci. Nah, kita bahas yang terakhir, yaitu pengaruh Renaissance. Renaissance yang terjadi di Eropa telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan manusia di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Salah satu dampak besar yang dirasakan Indonesia adalah adanya invasi bangsa Barat. Nah, adapun pengaruh bagi bangsa Eropa ya, secara rincinya. Jadi pada masa Renaissance itu ilmu pengetahuan dan teknologi itu mengalami perkembangan pesat di Eropa. Nah, apa buktinya? Nah, salah satu buktinya banyak tokoh-tokoh pemikir atau tokoh-tokoh yang mengeluarkan teori gitu. Ya, seperti yang kita ketahui sekarang gitu. Teori yang dimaksud seperti teori heliocentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus. Copernicus menyatakan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, begitu pula dengan planet-planet lainnya. Nah, itu jadi dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan teori-teori mereka. Itu dampaknya bagi iptek gitu. Kemudian dia juga mengatakan bahwa jika seorang berjalan dari suatu titik ke arah barat,
maka akan kembali ke titik semula. Itu adalah teori-teori dia. Nah, selain itu, pada masa itu juga mereka mampu membuat kapal besar yang tahan terhadap ombak besar, serta dilengkapi dengan kompas yang telah dikembangkan sebagai sistem navigasi. Jadi, perkembangan di bangsa Eropa itu sangat pesat sekali. Pada abad pertengahan ya, akhir pertengahan saja sudah bisa menciptakan kapal besar yang ada kompasnya lagi. Jadi modern sejak zaman dahulu, sedangkan di Indonesia masih tidak mengenal hal itu. Itu adalah akibat dari Renaissance. Mereka berpikir, mereka mengembangkan ipteknya, mereka mengenakan teorinya, mengembangkan pikirannya untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang akibatnya memiliki manfaat bagi mereka. Kemudian dengan didukung teknologi-teknologi tersebut, mereka dapat menjelajahi samudra-samudra. Salah satunya mereka bisa menjelajahi samudra yang berlawanan, yang kemudian bertemu di Maluku, Indonesia. Jadi begitu hebatnya bangsa dulu. Tokoh-tokoh Renaissance dulu itu begitu hebat. Di abad pertengahan sudah bisa menjelajahi berbagai samudra hingga ke Indonesia, ke Maluku. Oke, mungkin sekian pembahasan Renaissance di video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan subscribe, komen, like. Semoga untuk Pak ISD, semoga saya mendapatkan nilai A dan lulus semester 1 ini. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.